Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Arsip Horor. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah proyek jalan penyelamat. Jangan ganggu kediamanku. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Yuk kita mulai ceritanya. Semburat awan jingga tidak mampu memupuk asa yang telah terpatri. Dengan peluh yang membasahi keras seragam yang kupakai, kuusap buliran bening dengan penuh frustasi. Rasa sabar mungkin tidak dapat kubendung melihat proyek yang kukerjakan tidak berjalan dengan semestinya, hingga akhirnya kita coba datangi orang pintar. Perkenalkan, namaku adalah Bayu Aksara. Seperti biasanya, setelah aku menyelesaikan sebuah pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan tempatku bekerja, aku pun kemudian diberikan proyek yang lain untuk kutangani. Kali ini, aku ditugaskan untuk menangani proyek pembuatan jalur penyelamat di pinggiran jalanan besar, kota kediamanku. Aku tampak begitu senang karena jalan yang agak curam itu dibuat jalur penyelamat karena sering terjadi kecelakaan akibat remblong di sana. Saat aku beserta pekerjaku mengecek tempat yang dijadikan proyek, kami biasa saja dan tidak mengalami kendala apapun. Seperti biasanya, sebelum aku mengerjakan proyek yang kutangani, selamatan bubur merah putih, juada pasar, serta acara doa bersama selalu aku lakukan bersama pekerjaanku. Pak Bayu, kenapa pengiriman alat untuk pengerjaan bahan material belum juga sampai, Pak? Tanya seorang pekerja. Setelah menunggu hampir 5 hari, namun belum juga datang. Benar juga, ini sudah hari Rabu. Seharusnya hari Minggu sudah tiba, sahutku. Pengerjaan proyek ini sudah berjalan seminggu lamanya, namun ada-ada saja yang terjadi di setiap harinya. Seperti yang terjadi saat ini, pihak dari kantor barang sudah dikirimkan Sabtu lalu, namun kami yang berada di sini tidak kunjung mendapatkan bahan itu. Sudah beberapa kali aku menghubungi pihak kantor, namun tidak ada jawaban yang pasti dari mereka. Alhasil, karena tidak mendapatkan kepuasan, aku pun mendatangi kantor tempatku bekerja. Assalamualaikum, Pak Samsul. Salamku setelah masuk ke ruang atasanku. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak Bayu, jawab beliau. Maaf Pak, kata Bapak alat untuk pengerjaan material bangunan yang saya ajukan, kata Bapak sudah dikirim. Namun sudah seminggu lamanya kami menganggur karena bahan material belum juga sampai pada kami, ucapku pada beliau. Masa sih Pak Bayu? Sopir yang membawa alat itu mengatakan kalau barang sudah diturunkan di tempat pengerjaan, seloroh Pak Samsul. Tapi kami yang berada di tempat pengerjaan belum kedatangan alat yang kami butuhkan untuk kami garap, Pak, jawabku dengan tegas. Kami pun sama-sama bingung, karena setelah kami menghubungi sopir yang mengangkut alat untuk pengerjaan bangunan, dia mengatakan bahwa pekerjaku telah menerima alat bangunan itu. Sopir itu juga mengatakan alat itu tiba saat malam hari. Karena kemacetan, aku pun lantas menghubungi salah satu pekerjaku yang masih berada di proyek. Namun tidak ada dari mereka yang menerima alat itu. Ya, di tengah kebingungan yang kurasakan, tiba-tiba handphoneku bergetar karena ada yang menghubungi. Aku pun lantas mengangkat panggilan itu dan betapa terkejutnya karena alat yang membuat pusing itu ditemukan dan tertimbun di pasir. Seperti mendapatkan angin segar, sesegera mungkin aku memberitahukan pada atasanku perihal alat bangunan yang ditemukan. Setelah mengatakan hal itu, lantas aku pun berpamitan untuk kembali ke proyek tempatku bekerja. Sepanjang perjalanan aku mengucap syukur karena pekerjaanku akan segera dimulai. Setelah sampai di proyek, segera kutanyakan bagaimana alat itu bisa mereka temukan. Tadi ada kalajengking masuk ke dalam tumpukan pasir, Pak. Karena iseng gak ada kerjaan, saya mengorek-ngorek pasir itu sampai dalam. Kok
kok malah melihat ada besi di dalam tanah. Aku cakar-cakar lagi, itu pasir Pak, dan nemuin alat-alat ini, ucap salah satu kuli proyek menerangkan. Aku hanya bangut-bangut dan mengatakan terima kasih pada pekerjaku. Setelah itu, lalu menyuruh mereka untuk mengerjakan pembuatan pondasi. Aku hanya mengembuskan napas beratku, mengingat ada saja yang terjadi pada proyek pembangunan jalur penyelamat ini. Saat malam hari, sebelum pengerjaan dimulai keesokan harinya, aku seperti didatangi oleh mereka yang tidak menyukai proyek yang aku lakukan ini. Setelah beberapa hari ada saja pekerjaku yang mendadak sakit, hingga pada saat ini tentang alat pengerjaan proyek yang misterius. Sudah 2 minggu lamanya, namun pekerjaan seperti tidak ada perkembangan. Untuk membuat pondasi saja membutuhkan waktu yang begitu lama, karena kejadian-kejadian tidak nalar yang kami alami. Ada juga beberapa pekerja yang terlihat lemah dan benar-benar tidak berdaya, padahal mereka begitu terampil di pengerjaan proyek sebelumnya. Hingga pada siang ini, salah satu dari pekerja kami mengalami kecelakaan ringan, di mana saat dia menyeberang, tiba-tiba ada kendaraan yang hilang kendali dan menabrak pekerja kami itu. Astagfirullahaladzim, Pak Ijo, teriakku melihat pekerjaku mengalami kecelakaan. Aku dan pekerjaku yang lain lantas membawa Pak Ijo yang bersimbah darah itu ke rumah sakit terdekat. Setelah sampai, Pak Ijo ini langsung ditangani di UGD dan untuk menyelesaikan tentang administrasinya. Setelah melakukan apa yang menjadi tugasku sebagai atasan, lantas aku berpamitan pada keluarga pekerjaku yang mengalami musibah tersebut. Ku henyakan bokongku pada kursi empuk di perusahaan tempatku bekerja. Tidak henti-hentinya lafal istighfar kulantunkan. Namun pengerjaan proyek ini begitu membuatku lelah hati, pikiran juga raga, hingga dering teleponku menghentakku dari lamunan. Pak Ijo Pak, lapor salah seorang pekerjaku. Pak Ijo kenapa Dun? Tanyaku pada pekerjaku yang bernama Madun. Pak Ijo nanti mau dioperasi Pak, lengannya ada yang retak, seru Madun. Ya sudah, kamu urus saja semuanya. Nanti saya akan turun tangan kalau saya dibutuhkan, sahutku. Perlu membasahi keningku. Baru saja proyek ini akan aku jalankan, tetapi sudah ada pekerja yang mengalami kecelakaan yang lumayan parah seperti itu. Dalam lelahku, mata terasa semakin berat hingga lungo sekomahku. Kedebuk, aku kemudian terjatuh dari kursi. Kuatur nafas yang memburu, mengingat makhluk mengerikan yang baru saja mengingatkanku itu, yang berbunyi lungo sekomahku, yang mempunyai arti pergilah dari rumahku. Makhluk itu bagai sangat nyata mendatangiku dalam mimpi. Begitu mengerikan makhluk itu. Sesegera mungkin ku basuh wajahku di wastafel toilet, memindai wajahku yang ketakutan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, sesegera mungkin ku langkahkan kakiku untuk pulang ke rumah. 2 jam lebih perjalananku menuju rumah ternyaman. Ingin segera kurebahkan badan yang sangat lelah ini. Namun, di tengah-tengah perjalanan, saat memasuki kawasan yang sedang kugarap, aku melihat makhluk tinggi besar berada di samping lajur kanan. Astagfirullahaladzim, seruku melihat makhluk itu. Tanpa babi bu lagi setelah melewati makhluk itu, kulajukan mobil dengan kecepatan penuh. Hingga akhirnya saat aku tiba di rumah dengan selamat. Assalamualaikum, salamku setelah membuka pintu. Waalaikumsalam, jawab bapak dan ibu secara bersamaan. Seketika, pada kala itu melihatku yang tampak kacau, ibu mendekatiku yang duduk agak memisah. Nang bagus, mandi sana. Kamu bersih-bersih dulu, ibu mau nyiapin makanan kesukaan kamu, ucap ibu penuh bijaksana. Aku lantas menganggukkan kepala, mengikuti apa yang disuruh ibuku. Kuguyur badanku dengan air dingin khas pegunungan. Setelah masuk ke dalam kamar mandi, membuat badan yang tadinya lelah terasa segar kembali. Di tempat lain, Pak, anak kita kenapa? Kok lesu banget seperti itu? Tanyaku pada suami yang sudah hampir 30 tahun bersamaku.
Bapak juga nggak ngerti, Bu. Nanti kalau Bayu sudah makan, kita tanyakan tentang keadaannya, jawab si bapak. Kurang lebih lamanya setelah 1 jam, aku pun keluar dari kamar. Tentunya setelah menjalankan ibadah 4 rakaatku di malam ini. Aku tidak langsung pergi ke meja makan. Dengan pikiran yang masih berkecamuk, ku bakar 1 batang rokok untuk mengurangi penat yang kurasakan. Bapak yang melihat dari dalam kini sudah berada di sampingku di teras depan. "Ada apa, Bay?" tanya bapak padaku. "Gak ada apa-apa, Pak," jawabku sambil tersenyum. "Bapak kenal kamu berpuluh-puluh tahun. Kamu juga mewarisi apa yang ada pada bapak. Sekarang ceritakan, apa yang membuatmu risau, nak?" ucap bapak sedikit menekan. Aku kemudian lantas menceritakan semua kejadian yang kualami beserta para pekerjaku. "Kamu sudah mengenal tempat yang sedang kamu garap?" tanya bapak kemudian. Sejenak aku tertawa mendengar pertanyaan dari bapak. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang daerah tempatku tinggal, sedang hampir setiap hari pasti melewati jalan itu. Bapak tampak menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah jahilku. "Kok kalian ini pada di luar toh? Ayo masuk, kita makan," seru ibu. Akhirnya aku dan juga bapak masuk ke dalam rumah, lalu menuruti pada apa yang diperintahkan oleh ibu. Tampak keharmonisan yang tercipta di atas meja makan ini. Aku dan orang tuaku makan sambil sesekali berbagi cerita, hingga tiba-tiba handphoneku berdering. "Assalamualaikum," salamku setelah mengangkat panggilan telepon. Innalillahi. Bagai disambar petir, jantungku merasa seakan berhenti. Ibu dan bapak terkejut mendengar lafal tentang kematian. "Ada apa?" tanya ibu cemas. "Ada yang kecelakaan lagi di jalan yang sedang Bayu garap," jawabku. "Pekerjaanmu, nak?" tanya ibu lagi. "Bukan, Bu, hanya saja Bayu merasa ada yang aneh di tempat Bayu bekerja sekarang," jawabku. Ibu lalu kemudian menenangkanku, setelah itu menyemangatiku agar tidak terbebani dengan semua peristiwa-peristiwa di luar nalar ini. Sedangkan bapak hanya diam saja sampai ibu pergi ke dapur meninggalkan kita, hingga bapak berkata, "Kamu sudah memasang sesajen apa belum?" "Sesajen?" tanyaku mengulangi perkataan bapak. "Biasanya kalau akan melakukan proyek di jalan seperti itu harus menyiapkan sesajen, Bay," ucap bapak kemudian. Enggak lah, Pak, enggak ada sesajen apapun. Yang biasa dilakukan sebelum memulai hanya selamatan dan doa bersama. Bayu rasa itu sudah cukup. Proyek Bayu sebelumnya juga seperti itu," sanggahku. "Tapi coba saja kamu pasang sesajen saja besok, Bay, biar pekerjaanmu lancar," kata bapak kemudian. Bayu pikir-pikir lagi deh, Pak," sahutku. Obrolan aku dan juga bapak terhenti saat lengkingan suara ibu menggema di setiap sudut rumah. Suara cekikikan aku dan juga bapak tidak dapat terelakkan saat beberapa kali ibu menyuruh kami untuk lekas minum kopi requestan kita. Brak! Terdengar suara benda jatuh. Aku dan juga bapak lantas pergi ke halaman depan untuk mencari tahu benda apa yang terjatuh. Alangkah terkejutnya kami saat menemukan ranting pohon mangga di depan rumah roboh seperti baru saja dinaiki orang berbadan besar. Roar! Terdengar erangan berat pula saat tiba-tiba bayangan hitam besar melintas di samping rumah. Astagfirullahaladzim, ucapku dan juga bapak berbarengan. "Bapak, Bayu," suara lengkingan ibu kembali terdengar. Aku dan bapak lantas cepat-cepat masuk ke ruangan setelah menatap satu sama lain. "Ya Allah Gusti, astagfirullahaladzim," ucap ibu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ibu begitu heran dengan kelakuan kami. Mbak seorang anak kecil yang takut dimarahi orang tuanya. Aku dan juga bapak tadi itu berlomba lari menuju ruang tamu. "Baik, coba besok kamu ikhtiar. Kamu sama pekerjamu itu melakukan mujahadah bersama di area proyek. Siapa tahu itu bisa melancarkan proyek yang sedang kamu garap," nasihat ibu. "Bayu pikir-pikir dulu, Bu. Kemarin juga sebelum proyek dimulai, Bayu udah melakukan selamatan kok," jawabku memberi alasan. Esok tiba.
Kembali aku mendatangi proyek setelah sebelumnya mendatangi keluarga Pak Ijo. Ya, semalam Pak Ijo meninggal dunia. Aku nampak berpikir keras bagaimana cara menyemangati pekerjaku agar segera merampungkan proyek ini. Sudah seminggu semenjak kematian Pak Ijo, masuk keluar pekerja membuatku sedikit frustasi. Ya, bagaimana tidak, ada saja alasan dari mereka yang tidak kuat mengerjakan proyek ini. Hingga akhirnya aku harus mencari pekerja lain untuk mengganti kekosongan yang ada. Pak, ucap seorang pekerja yang lama setelah mendatangiku. Iya Kun, kenapa? Tanyaku kemudian. Gini Pak, kayaknya ada yang gak wajar Pak. Beberapa kali kami diganggu, ucap pekerjaku yang bernama Gunawan. Maksudnya? Aku membalas dengan pertanyaan. Bapak ngerasa ada yang aneh gak? Setiap harinya ada saja sesuatu yang menghambat proses penggarapan proyek ini. Lanjutnya. Aku pun begitu Kun, ucapku setelah diam sesaat. Pak, bagaimana kalau kita mengadakan mujahadah atau menanam sesajen di lingkungan ini? Pekerjaku memberikan ide. Bukankah kita kan sudah mengadakan selamatan dan doa bersama sebelumnya, sebelum kita memulai menggarap proyek ini? Tanyaku. Sudah Pak, tapi saya hanya memberi usulan. Siapa tahu Bapak menerimanya, ucap Gunawan kemudian. Baiklah, nanti saya pikir-pikir dulu, ucapku. Hari berganti. Seiring waktu, pengerjaan jalur penyelamat itu sudah mulai terlihat hasilnya. Meski butuh waktu yang lama, karena peristiwa demi peristiwa luar nalar itu yang terus menghantui kami. Sepertinya seminggu lagi proyek ini sudah rampung, ucapku saat mengecek kawasan proyek. Aku dan juga pekerjaku ini pulang ke rumah masing-masing setelah waktu menunjukkan jam bekerja ini berakhir. Dengan santai ku kendarai mobilku pulang menuju rumah. Kurang lebih 1 jaman dari lokasi proyek ke rumahku. Namun saat sudah sampai di halaman depan rumahku, handphoneku ini berdering. Assalamualaikum. Pak, gawat Pak. Mendengar ucapan pekerjaku, seketika napas beratku hembuskan. Aku hanya membatin pasti ada yang terjadi lagi, entah itu pada pekerjaku atau sesuatu dalam pengerjaan proyek. Waalaikumsalam. Iya Gun, ada apa Gun? Ucapku sedikit frustasi. Pak, barusan ada truk oleng Pak, terus menghantam bangunan, sebagian bangunan rusak Pak, terang Gunawan. Oke, besok aku cek ya Gun. Sekarang aku baru saja sampai di rumah nih. Kamu bersama yang lain boleh pulang. Nanti kalau ada apa-apa tentang kecelakaan barusan, kamu hubungi aku saja. Begitulah sahutku. Baik Pak, kalau begitu saya pamit dulu untuk pulang. Kepala ini begitu pusing memikirkan tentang proyek yang sepertinya tidak dapat ku handle ini. Ada saja yang terjadi, hingga tidak sadar saat memikirkannya aku ketiduran di mobil. Tok tok tok, terdengar suara ketukan kaca di mobilku itu. Segera ku buka mataku dan melihat siapa yang mengetuknya. Ibu, gumamku. Bay, bangun Bay, keluar, kata ibu dari luar mobil. Segera ku buka pintu mobil yang masih terkunci sebelumnya, lalu turun dan mencium taksim punggung tangan ibuku. Mandi sana nak, sholat dulu, terus makan, ucap ibu. Iya Bu. Kulangkahkan kakiku menuju kamar mandi. Air dingin khas pegunungan ini membuat sedikit bergidik ngeri saat menyentuhnya. Kukuyurkan air sedingin es ini, lalu cepat-cepat merampungkannya dan bukannya membantu mengurangi beban di kepalaku. Setelah mandi badanku malah menggigil. Bukannya mengerjakan 3 rakaatku yang hampir habis waktunya, aku malah meringkuk dalam selimut karena kedinginan. Kowe ke angel kandhanane, lunga saka omahku. Kedebuk. Peluh dingin membasahi seluruh tubuhku setelah aku terjatuh dari ranjang tidur. Sosok mengerikan yang beberapa waktu lalu menghampiriku dalam mimpi, juga yang menampakkan bentuknya saat aku pulang. Kini dia mendatangiku kembali dengan ancaman yang lebih mengerikan. Bayu, buka pintunya nak, teriak ibu dari luar.
Segera aku buka pintu yang masih terkunci itu. Ibu yang tampak dengan kekhawatirannya menatapku sambil memegang keningku. Astagfirullahaladzim, panas banget kamu, Bay. Ayo lekas makan, nak. Nanti ibu ambilin obat pereda panasnya ya, ucap ibu. Aku hanya menuruti apa yang dikatakan oleh ibuku. Aku lantas menceritakan semua yang ku alami pada kedua orang tuaku dan meminta bantuan mereka untuk mendatangi sesepuh yang mengetahui seluk-beluk tempat yang tengah ku kerjakan itu. Hari selanjutnya saat aku mendatangi proyek yang sedang ku kerjakan, kulihat tidak begitu parah sisi bangunan yang kena hantam oleh truk hari kemarin. Hanya saja, aku harus merobohkan sedikit bangunan di sampingnya agar bangunan ini dapat kokoh kembali. 2 hari kemudian, aku beserta bapak dan Gunawan mendatangi sesepuh daerah proyek ini. Aku mengatakan semua yang terjadi saat proses penggarapan. Desa tempat tinggal sesepuh yang akan aku datangi itu memang masih berada satu kecamatan dengan proyek yang tengah kugarap ini. Namun, desa ini terbilang agak lumayan ekstrim karena jalannya ini belum diaspal. Ya, desa yang berada tersembunyi dari jalanan besar ini masih asri dengan pepohonan juga tumbuh dengan suburnya. Brak! Pohon yang berada di depan rantingnya itu ada yang roboh, sehingga memaksa kami untuk turun dan menggeser ranting itu agar tidak menghalangi laju mobil kami. Dengan susah payah ranting itu dapat diatasi. Namun, seketika hujan turun dengan derasnya, hingga aku susah melajukan mobil di jalanan yang bertanah berlumpur itu. 30 menit berlalu, dan akhirnya kami sampai di tempat yang kami tuju dengan selamat. Meski aku sedikit bingung, karena setelah turun dari mobil, tanah di sini itu kering, yang artinya tidak turun hujan sebelumnya. Bapak lantas mengetuk pintu rumah dan menanyakan apakah benar ini alamat rumah yang kami tuju. Setelah itu kami dipersilakan masuk. Aku pun lantas menceritakan semua peristiwa yang aku alami selama pengerjaan proyek. Jadi gimana, Mbah? Tanyaku pada sesepuh desa setelah menceritakan semuanya. Yang tidak lain sesepuh itu bernama Mbah Mosar. Mbah Mosar tampak mengurutkan keningnya, memindai wajahku lalu berkata, "Berikan dia 1 kepala sapi untuk sesajen. Jangan lupa juara pasar, bubur merah, juga perbungaan. Besok, di hari yang saya tentukan, kita lekas ke sana." Aku pun kemudian berpamitan dengan Mbah Mosar. Setelah apa yang aku ingin utarakan tersampaikan tentunya. Namun, saat kami hendak keluar dari desa Mbah Mosar, saat mobil kami akan keluar dari desa Mbah Mosar, mobil kami ini seperti diputar-putarkan. Sudah hampir 3 kali kami melewati rumah tua yang terletak di ujung desa. Hingga kami sadar, kami seperti dikerjai oleh penghuni di desa ini. Karena hari sudah semakin sore dan hampir masuk ke waktu maghrib, kami pun kemudian memutuskan untuk pulang lagi ke rumah Mbah Mosar. "Assalamualaikum, Mbah," salamku setelah memarkirkan mobil. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Mosar yang bingung melihat kami. "Kok kalian kesini lagi? Apa ada yang tertinggal?" tanya beliau. Kemudian aku pun lantas menceritakan tentang kejadian yang menimpa kami barusan. Mbah Mosar nampak menautkan kedua alisnya seraya memilin pelipisnya. "Kalian di sini saja dulu, nanti selepas maghrib saya antar kalian pulang," ucap Mbah Mosar. Kami pun menuruti perkataan si Mbah ini, dan benar, setelah maghrib kami ditemani pulang oleh Mbah Mosar. Sedang dari belakang mobil itu cucu beliau mengiringi kami dengan sepeda motornya. Saat keluar dari rumah Mbah Mosar, bulu kutuku ini merinding dan meremang, ditambah dengan tengkukku yang terasa mulai berat. Aku menepis semua pemikiran tidak normal yang mulai menyergapku. Melewati beberapa rumah warga yang tua ini membuat sedikit rasa takut. Suasana yang masih asri di siang hari ternyata sedikit menyeramkan bila di malam tiba. Ditambah penerangan jalan yang belum memadai, juga jalanan yang masih bertanah. Saat akan keluar dari desa, terdengar suara hewan malam bersaut-sautan membuat siapapun bergidik ngeri. Tiba-tiba, laju mobil kemudian melambat.
seperti kami menaiki tanjakan saja. Tapi saat aku ingin bertanya kepada Mbah Mosar yang berada di sampingku, beliau ini berkata untuk terus melangkah dan jangan pedulikan apapun. Tanpa sengaja ekor penetraanku ini melihat kain putih yang melambai dari jendela kaca mobilku. Jangan melihat ke samping, terus saja jalan, suruh Mbah Mosar seperti mengetahui apa yang kurasakan. Tiba-tiba dari arah depan melintas sesuatu hingga pedal remku injak. Namun saat aku ingin keluar untuk memastikan, Mbah Mosar ini melarangku dan memintaku untuk fokus meneruskan perjalanan saja. Suasana yang makin mencekam malam ini, niat ingin berkonsultasi tentang proyek yang ku kerjakan, malah mendapatkan teror yang seperti ini. Tidak henti-hentinya ayat kursi kulafalkan. Begitu mengerikan sekali malam ini, sampai-sampai ingin rasanya aku segera pulang ke rumah. Setelah keluar dari gapura desa, aku berniat untuk membukakan pintu karena aku berpikir cukup sampai di sini saja Mbah Mosar menemaniku. Tetapi tanpa diduga, saat aku hendak membuka pintu mobil, nampak sosok mengerikan tengah mengawasiku dari kejauhan. Mbah Mosar nampak tersenyum setelah ku tengok wajahnya tengah memindai wajahku. Dengan sigap segera ku hidupkan mesin mobil dan kembali menurunkan perjalanan tanpa berkata-kata lagi. Perjalanan menyeramkan yang sungguh membuatku frustasi ini baru saja aku alami. Tak kusangka pengerjaan proyek yang ku kira sepele malah seperti begitu besar efek yang kurasakan. Setelah sampai di rumah, Mbah Mosar ini pamit bersama cucunya yang mengendarai sepeda motor di belakang. Aku ingin sekali mengatakan semua yang kurasakan saat pulang tadi. Namun, seperti mengetahui apa yang kurasakan, Mbah Mosar ini menenangkanku tidak akan terjadi apa-apa. Aku dan juga bapak lantas masuk ke rumah, sedangkan Gunawan aku suruh untuk menginap di rumahku, mengingat peristiwa tadi selama perjalanan. Kok baru pulang? Kalian gak napa-napa kan? Tanya ibu begitu mengetahui kami pulang. Alhamdulillah, gak ada kendala apapun bu, jawab bapak berbohong. Alhamdulillah, ya sudah kalian bersih-bersih dulu, lalu kita makan bersama. Pak Gunawan juga nggih, kita makan bareng, tutur ibu. Aku pun lantas masuk ke kamarku dan segera mengambil handuk untuk mandi. Saat sudah berada di dalam kamar mandi, tengkuku kembali meremang hingga Bayu. Suara berat tertangkap kedang telinga. Suara itu terdengar seperti tidak asing. Suara itu suara dari sosok mengerikan yang mendatangi diriku dalam mimpi. Bayu. Suara langkingan itu berhasil menyentakku dari lamunan. Sesegera mungkin ku guyur badan yang sangat lelah ini tanpa waktu yang lama. Satset-satset tidak kurang dari seperempat jam, aku sudah merampungkan ritual mandiku. Kami pun berempat kumpul di satu meja makan untuk mengisi energi kami yang telah habis terkuras. Di meja makan tersedia berbagai macam menu yang menggugah selera, namun pikiranku ini hanya tertuju pada proyek yang kugarap. Bai, panggil ibu. Iya bu, sahutku. Astagfirullahaladzim, ucap ibu saat menyentuh keningku. Ada apa bu? Tanya bapak. Bai, kamu kalau lagi sakit itu bilang sama ibu, teruskan makan malammu. Setelah ini istirahat, ibu mau mengambilkan kamu obat pereda panas buatmu itu dulu, ucap ibu khawatir. Setelah masuk ke dalam kamar dan minum obat yang diberikan oleh ibu, segera kurebakan badan yang lelah ini hingga akhirnya tertidur. Ojo pisan-pisan nantang aku, kowe iku sing gawe perkara, kowe bakal rekoso lunga saka omahku. Terlihat begitu nyata sosok mengerikan itu mendatangiku, lalu dengan suara yang menggelegar dia mengancamku. Astagfirullahaladzim, tiada hentinya istighfar kulafalkan setelah terbangun. Betapa mengerikan sosok itu saat dengan marahnya seperti ingin memakanku. Ini tidak bisa aku diamkan. Aku harus tahu mengapa proyekku ini molor seperti ini pengerjaannya. Pasti sudah terjadi sesuatu. Sampai-sampai proyek yang ku kerjakan telah memakan korban jiwa, batinku.
Tanpa menunggu hari esok, saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat aku bangun dari tidur lelahku, ku hampiri Bapak juga Gunawan yang berada di ruang tamu. "Pak, sebaiknya kita lakukan besok ritualnya yang disarankan oleh Mbak Mosar," ucapku mengagetkan Bapak juga Gunawan. "Kenapa mendadak sekali?" Bapak bertanya kemudian. "Bayu lelah Pak," lirikku frustasi. "Ya udah, baik-baik. Bapak telepon dulu teman Bapak yang punya usaha pemotongan hewan. Siapa tahu juga kan di sana ada benda yang kamu butuhkan saat ini," sahut Bapak. Setelah cukup lama Bapak menelepon temannya itu, Bapak mengatakan bahwa sesuatu yang kuinginkan ada dan bisa diambil besok hari. Seperti mendapatkan angin segar, pikiranku ini sedikit melonggar. Sungguh proyek yang ku kerjakan ini begitu membuatku frustasi. Hari esok tiba. Namun wajah murung tampak terlihat saat kami makan pagi bersama. Ketika Bapak ini memberitahuku bahwa aku tidak dapat melaksanakan ritual hari ini juga karena bahan utama yang kami butuhkan dimakan oleh segerombolan tikus. Dengan berat hati, aku pun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Tidak ada yang bisa disalahkan dalam kondisi seperti ini. Kring, kring. Suara telepon rumah membuat konsentrasi makan kami terganggu. Dengan sigap ibu lantas berdiri dan mengangkat panggilan tersebut. Namun saat sedang menerima panggilan, "Bye," ucap ibu memanggilku. Betapa terkejutnya aku saat mendengar kalau pekerjaku ini ada yang mengalami kecelakaan lagi saat memperbaiki bangunan yang rusak. "Astagfirullahaladzim," lirikku sambil memijat keningku. Bapak yang mengerti tentang kondisi putranya saat ini hanya bisa menenangkan dan berusaha untuk membantu sebisa mungkin. "Pak," dengan suara bergetar Gunawan memanggilku. "Iya," jawabku penasaran. "Sebenarnya," ucap Gunawan takut-takut. Aku pun menunggu apa yang ingin dikatakan olehnya. Setelah acara selamatan juga doa bersama waktu itu, ucap Gunawan berhenti. "Mereka minum-minum Pak setelah Bapak dan juga yang lainnya pulang dari proyek," lirik Gunawan. Bagai tersambar petir, badan ini terasa lemah. Kepala pun sepertinya mau pecah saja. Mendengar apa yang baru saja pekerjaku katakan. "Coba kamu jelaskan sekali lagi," ucapku sedikit marah. Ibu lantas menenangkanku, tidak membiarkan diriku dirasuki oleh amarah. "Jadi sebenarnya saat Bapak sedang mengadakan acara selamatan dan doa bersama untuk mengawali proyek ini, Pak Ijo diam-diam membawa minuman keras yang disembunyikan agak jauh dari proyek. Aku waktu itu menolak apa yang Pak Ijo minta, namun dia malah mengancamku untuk diam dan jangan sampai ada yang tahu. Terlebih lagi itu Bapak," ucap Gunawan. "Kapan itu pastinya, Gun?" aku bertanya. "Malam harinya Pak. Asrul, Pak Ijo, Kodam, Selamat dan Trimo mabuk-mabukan tepat di tempat Bapak menggelar doa pada siang harinya," jawab Gunawan. Setelah menghirup udara sebanyak-banyaknya, aku meminta maaf pada Gunawan karena telah meninggikan suaraku. Gunawan pun memaklumi apa yang kurasakan saat ini. Lantas aku pun berpamitan dengan orang tuaku dan lekas pergi bersama Gunawan mendatangi proyek yang kukerjakan. Saat akan sampai di proyek, ban belakang mobil tiba-tiba meletus membuat kendaraan kami oleng hingga lirikku memegang kepala yang nampak berdenyut. "Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, Bay," ucap ibu tersenyum. Kulihat ruangan sekitar dengan alat infus yang menempel pada pergelangan tanganku membuatku mengernyitkan dahi. "Astagfirullahaladzim, di mana Gunawan, Bu?" tanyaku kemudian. Setelah mengingat peristiwa naas yang baru saja ku alami bersama Gunawan. "Tenang Bay, Gunawan hanya lecet-lecet ringan kok. Dia sudah pulang tadi setelah dijemput keluarganya," jawab ibu. Makhluk mengerikan itu yang membuatku mengalami kecelakaan bersama Gunawan. Mungkin juga makhluk itu yang meneror pekerjaku hingga mereka seperti ini, batinku. "Bay, kamu gak kenapa-napa kan?" tanya ibu khawatir. Enggak Bu," jawabku kemudian. "Bu, Bapak kemana?" tanyaku
saat tidak melihat bapak menemani ibu. Tidak usah khawatir, tidak usah pikirkan bapak. Kamu fokus saja pada kesembuhanmu, Bay. Ibu menasihatiku. Eranku. Bauku kenapa sakit ya, Bu? Rancauku. Hati-hati, Bay. Bahu kananmu itu membentur kemudi agak keras dan membuat memar. Terang, Ibu. Kuusap bahu yang begitu nyeri ini lalu beristighfar sejenak. Assalamualaikum. Salam bapak saat memasuki ruangan inapku. Waalaikumsalam. Jawab kami serempak. Gimana keadaan kamu, Bay? Tanya bapak setelah duduk di sampingku. Alhamdulillah, Pak. Jawabku singkat. Gimana proyek, Pak? Tanyaku kemudian. Bapak tampak diam seperti sedang memikirkan sesuatu. Lalu, pekerjamu terjatuh dari penyangga setinggi 4 meter saat memasang batu bata, Bay. Satu kakinya patah dan yang satu lagi kepalanya terbentur batu di bawah, mengakibatkan gegar otak yang cukup lumayan. Terang bapak. Astagfirullahaladzim, lirikku frustasi. Tenang diri kamu, Bay. Bapak tadi sudah menemui Mbah Mosar dan nanti sore juga akan melakukan ritual sajian seperti yang kita rembuh kemarin. Terang bapak. Pak, siapa pekerja Bayu yang mengalami kecelakaan itu? Tanyaku kemudian. Asrul dan juga Kodam. Ya Allah, Bayu harus keluar dari sini sekarang, Pak. Bayu harus meminta maaf pada pengundi di mana Bayu sedang melakukan proyek itu. Bayu takut pekerja Bayu yang lain akan mengalami musibah lagi, Pak. Ucapku penuh frustasi. Bay, istighfar, Bay. Ibu memelukku untuk menenangkanku bagai anak kecil yang khawatir akan sesuatu. Aku terisak dalam pelukan ibu. Bukan tidak mengapa, sebab baru kali ini aku mengalami gagal dalam melakukan pekerjaanku hingga memakan korban dalam pengerjaannya. Paijo, Asrul dan juga Kodam, mereka pekerjaku yang melakukan perbuatan tidak terpuji hingga membuat marah penghuni tempatku bekerja. Aku harus menyelamatkan 2 pekerja yang lain, yakni Trimo dan Slamet. Aku tidak mau jika sampai ada korban lagi nantinya. Setelah mendapatkan izin untuk pulang, meskipun dengan negosiasi yang alot, aku pun beserta bapak dan ibu pergi menuju proyek tempatku bekerja. Pukul 5 sore lebih saat kami sampai di sana, kulihat banyak pekerjaku yang sudah sampai, termasuk Trimo dan juga Slamet, yang dilihat dari raut wajahnya seperti merasakan kecemasan. Mbah Mosar juga didampingi cucunya telah sampai pula di tempat ini. Tidak seperti biasanya, kendaraan yang selalu ramai berseliweran kini tampak lengang di situ. Cuaca yang nampak redup karena matahari juga mulai turun dari singgasananya. Gimana, Mas Bayu? Apa sudah bisa saya lakukan ritual ini? Tanya Mbah Mosar menatapku. Aku pun lantas mengajak Mbah Mosar untuk menjauh dari orang-orang. Lantas kuceritakan semua yang dilakukan pekerjaku waktu itu. Seperti sudah mengetahuinya, Mbah Mosar tidak terkejut pada apa yang dilakukan, apa yang kukatakan. Beliau hanya berkata agar aku tidak tegang saja. Mbah Mosar juga sudah menyuruh anak buahku yang melakukan keteledoran itu untuk meminta maaf kepada penghuni tempat ini. Setelah aku dan juga Mbah Mosar kembali pada acara yang akan kami lakukan, angin tiba-tiba berhembus dengan kencangnya. Aku pun meminta Mbah Mosar untuk menyegerakan ritual ini. Setelah kami membaca doa bersama, angin yang berhembus dengan kencang mulai meredup. Mbah Mosar lalu memerintahkan para beberapa pekerjaku untuk membuat lubang sebesar kepala sapi yang akan dipendam itu. Namun saat ritual sajian akan dilakukan, angin besar kembali datang. Pohon yang berada di samping proyek pun roboh. Lalu tampak kumpalan awan hitam memayungi kami, seakan ingin menumpahkan apa yang ada di dalamnya. Keadaan yang begitu mencekam ini membuat siapapun ketakutan. Ditambah suara petir yang menggelegar membuat rasa kaget juga takut yang bertambah. Seseorang dari kami bahkan sampai pingsan karena saking takutnya dengan keadaan ini. Tidak henti-hentinya lafal istighfar kuucapkan, namun seakan tidak peduli suasana sore menjelang maghrib ini semakin mencekam. Tanpa diduga-duga,
Dua pekerjaku tiba-tiba duduk bersimpuh di hadapanku. Aku yang merasa bingung lantas menyuruh mereka untuk bangun. Tanpa didengar, mereka tetap duduk bersimpuh dan menangis sesenggukan. "Pak, maafkan kami, Pak. Maafkan kesalahan kami, Pak," ucap seseorang pekerjaku yang bernama Selamat. "Kami hilaf, Pak," sambung Trimo, pekerjaku ini yang satunya lagi. Semuanya berada di tempat bingung atas apa yang dilakukan dua orang ini. Tapi bagiku, dan juga orang yang mengetahuinya, sudah sangat geram pada dua orang ini. Aku pun lantas menyuruh mereka untuk mengakui semua kesalahan mereka pada orang banyak. Dengan takut-takut kedua orang itu menceritakan semua kesalahan yang diperbuatnya. Sontak saja mereka yang berada di tempat ini marah dan sangat ingin menghakimi dua orang ini. Mbah Mosar akhirnya meminta dua pekerjaku yang berbuat salah itu untuk meminta maaf pada penghuni proyek ini. Setelah dua pekerjaku yang ceroboh itu meminta maaf dengan bantuan Mbah Mosar, angin yang semula pekat dan ingin menerbangkan kami akhirnya mulai reda. Alhamdulillah, lafal yang keluar dari setiap mulut kami. Karena sudah memasuki waktu maghrib, kami pun melaksanakan 3 rakaat petang ini dahulu. Dan setelah semuanya selesai menjalankan ibadah maghrib, ritual sajen pun kami teruskan. Ritual sajen pun telah dilaksanakan dengan harapan semoga lantaran ritual ini dapat melancarkan proyek pembangunan jalur penyelamat tanpa hambatan apapun. Waktu berlalu, tanpa dirasa pembangunan proyek ini telah rampung. Tepatnya esok hari, aku beserta orang penting, yakni pengurus desa setempat, akan merayakan selamatan dibukanya jalur penyelamat yang ku bangun kemarin. Badan dan juga otakku meminta untuk diistirahatkan malam ini setelah merenungkan di balik kaca jendela kamarku tentang peristiwa demi peristiwa yang membuat lelah jiwa dan raga ini. Kejadian yang mengerikan pun seperti kecelakaan yang terus saja terjadi, bahkan sampai adanya korban jiwa, membuatku berpikir bahwa di dunia tempat kita bernafas, kita selalu bersinggungan dengan mereka yang tidak terlihat. Esok pun tiba. Aku beserta pergaku mendatangi proyek yang telah rampung dikerjakan ini. Kulihat Asrul dan Kodam juga datang menghadiri acara ini, meski keadaan mereka masih kacau dengan dipapa pula. Mereka berdua lantas meminta maaf padaku, dan aku sebagai atasan mereka ini tidak ada hak untuk tidak memaafkan kesalahan mereka. Kulihat makhluk mengerikan yang beberapa waktu lalu sering menghampiri dalam mimpi malamku itu. Tidak ada raut mengerikan yang ia tampakkan lagi. Bagai angin yang berlalu, makhluk penghuni tempat ini hilang dengan sendirinya. Tidak terasa senyumku kemudian mengembang. Aku berharap dengan adanya kejadian yang terjadi kemarin dapat menjadi tolak ukur untukku dalam menjalankan proyek selanjutnya. Mereka selalu ada tanpa kita tahu keberadaannya. Mereka selalu melihat tanpa kita melihat bagaimana mereka. Tanpa kita sadari, di setiap lajur kehidupan mereka selalu mengawasi. Kehidupan ini penuh dengan misteri. Tidak ada yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui mereka. Selalu saja bersikap layaknya manusia bermoral yang menghormati tanpa diminta, yang menyayangi tanpa adanya syarat, dan yang menghargai walau tidak dapat dilihat. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.